Ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia untuk judulnya teks persuasi ya anak-anak. Sebelum masuk ke teks persuasi, untuk yang pertama ini kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Fauzan untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, Bu, siap. Teman-teman, duduk di tempat. Siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Bu. Baik, ya tadi sudah berdoa. Silahkan kalian siapkan untuk alat tulisnya. Sudah siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya sebelum kalau sudah siap, saya bacakan untuk kompetensi dasar teks persuasi. Kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Untuk KD 414 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kebahasan atau aspek lain. Nah, terus nanti untuk yang kita pelajari itu yang 314, indikator pencapaian kompetensinya 314.1 itu satu menemukan struktur dari teks persuasi, pengenalan isu, argumen, pernyataan ajak penegasan kembali yang dibaca. Yang kedua, 314.2 menelaah kaidah kebahasan teks persuasi yang berupa ajakan pertimbangan tentang berbagai permasalahan yang dibaca. C4 pertimbangan tentang berbagai permasalahan yang aktual. Terus kaitannya dengan materi kemarin. Materi kemarin kan kita sudah pelajari tentang teks diskusi seperti itu. Terus tujuannya saya bacakan dulu. Tujuan mempelajari teks persuasi. Maaf tadi saya salah ngomong ya. Karena mungkin masih pagi, Bu Guru masih kedinginan karena rumah Ibu jauh. Yang pertama, dapat menganalisis struktur teks persuasi, pengenalan isu, argumen, pernyataan, penegasan kembali dengan tepat dan tanggung jawab. Yang kedua, dapat menelaah kaidah kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat dan tanggung jawab. Yang ketiga, dapat merancang kerangka struktur teks persuasi berdasarkan saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan dengan tepat. Yang keempat, dapat menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur kaidah kebahasan dan dengan tepat. Tapi yang nanti kita pelajari hanya dua, menganalisis dan menelaah seperti itu. Untuk mekanisme kegiatan nanti kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Terus kalian nanti saya bagikan untuk mengamati LKPD yang saya berikan lewat grup WA. Terus untuk yang ketiga nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok itu untuk menyelesaikan LKPD. Terus selanjutnya mempresentasikan hasil LKPD. Di sini juga untuk mekanisme penilaiannya ada dua, yaitu saya nilai dari sikapnya. Sikap itu dari jujur, tanggung jawab dinilai melalui pengamatan saya. Ketika kalian sedang berdiskusi, jadi nanti saya melihat kalian bagaimana kalian bertanggung jawab dan jujur seperti itu. Yang kedua, pengetahuan melalui tes tertulis. Nah, terus masih ingatkah kalian tentang teks persuasi itu apa? Coba Ibu Anita, menurut Anita, Ya, teks Bu. persuasi itu apa? Sebuah teks yang membujuk, Bu. Oh iya, membujuk. Betul sekali. Pelajaran kemarin sudah saya berikan ya.
dari teks persuasi itu sendiri apa. Terus selanjutnya saya akan perlihatkan untuk videonya. Ya, menurut kalian, apa sih dari iklan yang saya tampilkan itu ada kata-kata apa di situ? Tidak. Dari Ada ya? ya, di situ ada susu milku, di mana di dalamnya itu kita kan berbicara di sini tentang teks persuasi. Teks persuasi itu apa sih tadi? Tadi sudah diajakan. Berarti di sini, Ajakan. iya betul Ajakan. sekali. Untuk membeli susu ya, Bu? Iya, betul. Bukan untuk membeli susu, Ibu, meminum susu. Oh, Iya, iya, meminum susu meminum. milku. Dibeli dulu, Bu, baru Oh iya, Beli betul dulu, Bu. sekali. Iya, dibeli dulu nanti baru diminum seperti itu biar sehat ya, seperti itu ya. Ya. Tentunya iya, iklan di sini tentunya itu ada yang pertama itu tentang permasalahan di situ ya. Terus yang kedua itu ada argumen. Terus di situ juga ada kalimat ajakan yang terakhir itu ya. Kalimat ajakannya tadi itu apa? Trimunindar? Maaf, Bu, tadi suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Ya. Coba Fauzan tadi. Ya, Bu. Kira-kira menurut kamu itu ajakannya untuk apa sih? Untuk hidup sehat, minum susu, Bu. Oh iya, untuk hidup sehat minum susu seperti itu ya. Ya, terus ya. Jadi ketika kita mempelajari iklan seperti ini nanti kita bisa menemukan untuk struktur teks persuasi seperti ini ya. Struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama itu pengenalan isu, yang kedua itu rangkaian argumen, ketiga pernyataan ajakan, dan keempat itu penegasan kembali. Iya, seperti itu. Terus pengenalan isu isu sendiri itu pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan yang akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Itu yang dinamakan apa tadi? Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Ya, rangkaian argumen itu apa? Sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk membuat berbagai argumen atas isu yang diangkat dan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Terus yang ketiga apa Pak Didi? Pernyataan ajakan. Iya, Ajakan, pernyataan Bu. Ya. ajakan. Inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan yang disampaikan secara tersirat ataupun tersurat kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Itu seperti itu. Terus yang terakhir, Yuni, coba apa yang keempat? Yang keempat, Bu, bentar, Bu. Iya. Penegasan kembali. Ya, pintar. Penegasan kembali, menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda pada umumnya. Bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup, seperti dengan demikianlah oleh karena itu. Terus selain struktur yang kita pelajari adalah di sini kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasan persuasi itu diantaranya satu, menggunakan kata-kata bujukan seperti harus, wajib, sangat perlu, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif seperti tunjukkanlah, waspadalah, jadikan, dan sebagainya. Terus yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti di sini memikirkan, menyimpulkan, mendengar, ada kata menangis, khawatir, dan sedih. Seperti itu. Yang keempat, menggunakan peristilahan yang sesuai dengan konteks atau topik yang diangkat seperti kurikulum, silabus, psikotes, dan sebagainya. Jika temanya di sini adalah apa tadi? Pendidikan. Seperti itu. Terus yang kelima, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang menyatakan sebab, akibat atau kausalitas seperti ada kata sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu jadi akibatnya seperti itu. Tadi kan sudah dibentuk kelompok ya.
Ya, tadi Ya. sudah dibentuk kelompok. Ini saya bacakan dulu kelompoknya. Fauzan, untuk kelompok 1 itu ada Fauzan, Sri Rahayu, Indana, Eli. Seperti itu ya. Karena saya hanya membacakan saja, takutnya kalian salah kelompok seperti itu. Terus yang kedua kelompoknya Didi, Yuni, Nurul, Ida. Terus kelompok yang ketiga yaitu di sini ada Ida, Amelia, Anita, dan Trimunindar. Silahkan, saya sudah share untuk LKPD-nya. Di situ ada judul teks persuasi, buanglah sampah pada tempatnya. Nanti di situ sudah ada soalnya, kalian disuruh untuk menemukan struktur teks persuasi seperti itu. Yang kedua, kalian menganalisis kaidah kebahasan dari teks struktur persuasi itu. Bagaimana, ada pertanyaan? Satu-satu Bu, struktur dulu Bu. Oh, struktur dulu. Iya, saya terlalu cepat ya, ya, Mbak Adita. Belum iya, maaf. paham Bu Oh, belum. strukturnya. Iya, struktur. Iya. Untuk struktur itu ada 4 ya. Ya, ada apa saja Didi tadi? Ada ini Ada Bu, apa ya? tadi apa? Pengenalan isu. Pengenalan, ya. Ya. Isu ajakan admin. Penegasan Pernyataan ajakan, penegasan ulang. Oh iya, penegasian. Jadi seperti Isu. itu. Oh iya, Bu. Ya, ya. Dari struktur bagaimana? Ada pertanyaan untuk struktur teks persuasi? Itu Sudah Bu, jelas? penegasan Isunya kembali gimana? sama dengan penegasan ulang, Bu. Penegasan kembali. Iya, penegasan ulang. Maksudnya jadi alias Sama saja kesimpulan berarti, seperti Bu. itu. Iya, seperti itu. Oh iya. Iya, Terima iya. kasih. Iya, silahkan untuk ini strukturnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ke kaidah, mungkin kaidah kebahasan ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Ada Bu, Oh Ada iya, Bu, belum. silahkan. menggunakan Ida? kata kerja mental itu yang seperti apa sih Bu? Oh iya, kata kerja mental ini seperti tentang misalkan menangis dengan perasaan mental, psikis apa ya? Mental seperti itu, psikis, Memikirkan menangis, ya, Bu, sedih, ya? memikirkan, iya seperti itu. Berhubungan dengan perasaan seperti itu ya. Ya, terus? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ida. Terus selanjutnya ada yang bertanya, Bu Yuni? Maaf, Yuni? Ya, Bu. Itu Bu, menggunakan peristilahan, Bu. Peristilahan, maksudnya di sini menggunakan istilah seperti itu. Biasanya kalau di sini kan kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada kurikulum, silabus. Mungkin kalau sampah kan ada sampah organik, anorganik seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian dengan kelompoknya untuk berdiskusi, menemukan ya, soalnya tadi di situ ya saya sudah share itu menemukan ya, menemukan struktur teks persuasi seperti itu dari teks persuasi dengan judul buanglah sampah pada tempatnya. Teksnya mana Bu? Saya sudah share di grup WA. Oh ya Bu, ini ya, sudah Bu, Bu. ya, Ya, Bu. sudah. Ya. Bentar, saya siap. Ya. Silahkan yang sudah siap, kelompoknya Fauzan sudah siap? Bentar Bu, kasih waktu 5 menit Bu. Oh iya. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Ini Bu sudah Bu. Ya, Kelompok silahkan. saya sudah Bu. Oh iya, silahkan dibacakan. Ya. Untuk pengenalan isunya, rangkaian argumennya yang mana? Dibacakan Bu. Ya, Enggak perlu maju ya dibacakan. Bu, di sini saja Bu. Oh iya. Ya Bu, izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami tentang analisis struktur
pada teks persuasif yang sudah Bu Guru share. Yang pertama ada struktur pertama yaitu pengenalan isu. Yaitu sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya tetap sampah. Penjelasannya berisi pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan. Kemudian struktur yang kedua, rangkaian argumen. Kalimatnya, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, Bu. Ya, silahkan. Untuk struktur yang ketiga yaitu Iya, pernyataan ajakan. Kalimatnya, oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penegasan kembali. Kalimatnya, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor, seperti sampah itu sendiri. Mari membuang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, terima kasih Pak Usan untuk Sama Ibu. ya tadi sudah membacakan hasil diskusinya mengenai struktur teks persuasif. Silahkan untuk kelompok yang lain, kelompoknya Didi, untuk mengomentari, memberi tanggapan. Ya, Bu. Itu tadi benar yang sampah itu persuasif ya. Tadi kelompoknya Ujan betul itu mengatakan kalau kita harus membuang sampah. Ya, itu Bu. Saya Ya. komentar tentang kalimat persuasifnya. Ya, terima kasih. Untuk yang lain dari kelompoknya Anita atau Amelia? Bagaimana? Bentar, Bu. Belum Bentar, selesai Bu. Amelia? Kurang, Bu. Kurang waktunya. Iya, Bu, kurang waktunya. Anita sudah? Ya, sebentar, Bu. Atau mungkin Eli bisa menambahkan? Ada yang ingin menambahkan lagi? Bagaimana, Amel? Belum? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Anita?
Kalau tidak ada, saya lanjut ke kaidah kebahasaan. Bagaimana? Iya, Bu. Ya, Oke. Bu. Untuk kaidah kebahasaan, silahkan dari Tri, silahkan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Bu, ini bagian kaidah hingga Ya, kaidah kebahasaan. dari segi aspek penggunaan pernyataan yang bersifat bujukan atau ajakan dari kutipan kalimat atau kata dalam teks, mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Yang Ya, terus kedua, penggunaan kata ganti orang. Menggunakan hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penggunaan istilah teknis, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Yang keempat, penggunaan konjungsi, yaitu oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. ya. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental, dan yang keenam, penggunaan perujukan belum selesai, Bu. Oh ya. Ada yang lain? Ada yang sudah selesai? Kira-kira menurut kalian penggunaan kerja mental dan perujukan ada nggak di dalam teks persuasi itu? Tidak ada, Bu. Iya, memang tidak Bu. ada di situ karena Oh, tidak iya. berhubungan dengan ya mental di situ ya. Di situ sudah ada contohnya kalau kata kerja mental itu ada apa saja seperti itu. Oh iya, Eh, Bu. Bagaimana? Ada yang mengomentari tentang kaidah kebahasaan? Memberi tanggapan? Nurul? Sesuai, Bu, dengan teks Oh ya. persuasi. Oke. Adakah Waktu pertanyaan? habis, Bu Eni. Oh iya, terima kasih. Untuk tes evaluasinya nanti kalian mengerjakan soal link lewat Google Form di bawah ini. Kemudian kesimpulannya struktur teks persuasi itu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Terus selanjutnya materi selanjutnya yaitu menulis teks persuasi. Kira-kira bagaimana untuk hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Kan, Bu. Terima kasih karena waktu sudah habis. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop Monggo share ya, Bu. Putri. Eni. Untuk Ibu, materi pembelajaran unsur kebahasaan ini memang kalau digunakan untuk praktek mengajar itu ada kesan juga datar. Namun Ibu bisa mengemas bagaimana supaya anak itu semangat, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, kreatif. Ini PR untuk Ibu. Iya, Bu. Ya, misalnya menggunakan apa ya Ibu nanti ketika praktek mengajarkan unsur kebahasaan ini supaya anak itu ada pencitraan seperti pembelajaran puisi tadi loh Ibu. Jadi anak rasa ingin tahunya tinggi itu misalnya Mungkin menggunakan saya menampilkan video apa ya, Bu? oh ya video, terus Bisa video, bisa video anak mencari unsur kebahasaannya begitu Ibu. Oh, kalau untuk mencari unsur kebahasannya mungkin saya menampilkan teks persuasi di dalam PPT seperti itu, Bu. Ya. Bisa Ibu, tapi nanti enggak terkesan datar juga. Oh, datar juga. Ya. Yang ada kesan seperti puisi tadi loh, Bu. Kan semangat gitu. Ada nyanyiannya gitu ya, Bu.
Ya. Atau ada nyanyian kemudian menggunakan unsur kebahasaan tadi ya Ibu. Ditampilkan nyanyian kemudian anak disuruh mencari unsur kebahasaan pada teks persuasi tadi juga bisa. Nggih, Bu. Ya saya kira itu Bunda Laili silahkan. Nggih, Putri, sudah ngantuk ini saya karena nanti 2:30 harus bangun untuk Qiyamul Lail. Jadi Bu siapa? Bu Eni. Bu Eni ketika praktik yang saya bayangkan adalah pelaksanaan pembelajaran Ibu itu masih dominan ceramah. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu nuansanya masih masih teacher centered learning. Bagaimana jika saran saya adalah agar pelaksanaan pembelajarannya Ibu itu menarik, Ibu jangan mulai dulu dari struktur teks persuasif, Bunda. Oh, iya. Tetapi dari contoh. Contohnya, misalnya Bunda mengambil dari beberapa contoh bujukan, beberapa contoh apa bisa dalam bentuk video atau poster yang nanti bisa disajikan di PPT gitu. Artinya Ibu harus punya bahan ajar yang berupa visual, Bu. Karena persuasi itu sangat erat dengan visual, Bu. Gitu. Jadi 3 hal yang dibedakan antara saran, bujukan, sama pertimbangan ya, Bu, kayaknya ya. Iya. Nah, itu jenengan harus bisa membedakan. Gitu. Sehingga ketika Bunda mengajarkan teks persuasi itu dominasi visualnya tampak. Gitu. Jadi saya pikir ketika saya lewat di perempatan Colomadu gitu ya, ada tulisan sebenarnya itu iklan, tetapi nuansanya itu nuansa bahasanya beda. Jadi misalnya dengan menggunakan peribahasa gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di sini sangat tampak gitu. Nah, nanti Ibu sajikan beberapa contoh siswa sehingga bisa mengklasifikasikan mana yang merupakan bujukan, mana yang saran, mana pertimbangan, dan mana yang merupakan iklan kan gitu. Jadi dominasi visual itu yang harus menjadi kekuatannya Ibu ketika mengajar. Sehingga siswa ada gambaran yang tidak kemeruyuk di PPT-nya, isinya adalah teks tertulis. Gitu ya Bu Eni nggih? Iya, Bu Laili. Terima kasih. Ya. Ngaten Bapak dan Ibu, saya rasa cukup untuk sebentar ini saya stop dulu.